Hukum tidak ditegakkan, negara hancur. Di dalam Al-Quran itu disebut orang yang tidak berlaku adil itu termasuk orang jahiliyah. Jadi bagi siapa yang mau bertakwa, antara lain adalah tegakkan keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan itu kalau di dalam bahasa Arabnya ya mahallu syai'ala qat'u syai'ala mahallihi. Meletakkan sesuatu atau wad'u syai'in ala mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Oleh sebab itu Allah mengatakan kalau Anda mau bertakwa, firman Allah itu menyebutkan begini, i'dilu huwa aqrabul taqwa. Berbuat adillah kamu, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lalu ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberi seseorang sesuai dengan haknya, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan-aturan hukum yang menentukannya. Itulah namanya adil. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran itu disebut orang yang tidak berlaku adil itu termasuk orang jahiliyah. Oleh sebab itu orang yang menegakkan aturan-aturan itu, kalau dalam arti hukum yang berpedoman pada aturan-aturan tertulis hukum misalnya, itu belum tentu adil juga. Karena keadilan itu ada dirasa juga. Misalnya begini, di Al-Quran itu di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau engkau bertahkim, menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil. Bagaimana caranya orang menegakkan hukum tidak dengan adil? Hukumnya dimain-mainkan, hukumnya dijual belikan, hukumnya disuap, hakimnya, polisinya, jaksanya dibeli, pengacaranya menyuap dan disuap sekaligus. Itu hukum tapi tidak adil. Maka Allah menegaskan antahkumu bil adl. Hendaknya kamu berhukum dengan adil, karena belum tentu hukum itu adil meskipun namanya hukum. Putusan hakim banyak yang tidak adil karena dia hanya menegakkan aturan, tidak menegakkan hukum, sementara aturan itu bisa dimain-mainkan. Lalu dasarnya apa ketakwaan itu? Dasarnya ya hati nurani, kehati-hatian ketika ada hukum yang bermacam-macam, menjadi kasus mana yang menurut hati nurani dan dibenarkan oleh Allah. Atas bisikan nurani kita, inilah hukum yang akan ditegakkan. Itulah keadilan. Hadirin sekalian, oleh sebab itu di dalam Al-Quran itu disebutkan juga, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum, kepada satu kelompok menyebabkan kamu tidak adil. Hukum tidak ditegakkan, negara hancur. Hukum tidak ditegakkan, negara hancur. Wa idza saraqat fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadd. Kalau ada orang lemah mencuri, maka langsung dihukum dia, ditetapkan padanya, diberlakukan padanya had, ketentuan hukum yang berlaku. Mencuri potong tangan, sama kan? As-sariqu was-sariqatu faqta'u adiyahuma jazaa'an bima. Tangan mencuri. Tapi kalau ada orang kuat seperti keluarga Bani Makhzum mencuri minta tidak dihukum. Jangan, kata Nabi. Karena kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya. Sehingga Nabi mengatakan begini, fa ayyamallah walladzi nafsi biyadihi lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, demi tegaknya negara, demi selamatnya bangsa, seumpama anakku sendiri Fatimah binti Muhammad mencuri, saya potong kok tangannya. Kenapa mau dipotong Nabi? Karena kalau orang salah tidak dihukum, orang tidak salah dihukum, orang salah
sedikit dihukum, yang salah banyak tidak dihukum karena kaya, maka negara akan hancur. Contohnya mana? Contohnya itu kata Nabi disebut pada waktu itu ada Parsi, Tiongkok, Mesir, apa dulu sudah ada negara-negara besar. Hancur semuanya karena hukum tidak ditegakkan, pertikaian di antara pangeran, lalu saling curang di dalam persaingan, hancur negara itu. Oleh sebab itu hadirin sekalian, mari kita tegakkan keadilan di mana saja posisi kita. Yang jadi pejabat, ayo tegakkan keadilan. Yang jadi rakyat, berlaku adil terhadap sesama, berlaku adil juga menilai pejabatnya. Jangan korupsi. Korupsi itu menghancurkan. Kenapa? Karena gampang tuh. Rumusnya dari hadis Nabi itu kalau dirumuskan di dalam ilmu pengetahuan modern, itu dikatakan hancurnya sebuah negara itu melalui 4 dis. Kalau negara pemimpinnya sudah suka melanggar hukum, maka akan terjadi apa yang disebut disorientasi. Disorientasi itu artinya nyeleweng.